Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 26 Rajab 26 Februari sama tanggalnya 26 Rajab 26 Februari. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat berkumpul bersama kembali di Masjid Al-Furqan ini. Kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Itu tema disebut tadi di Masjid Ar-Rahim. Ingin dunianya baik, maka kajilah ilmu tentang dunia. Ingin akhiratnya baik, kajilah ilmu tentang akhirat. Ingin baik kedua-duanya, maka juga harus mengkaji ilmu tentang dunia akhirat. Tidak ada yang bisa kita selesaikan dengan baik kecuali tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, ibadah tanpa ilmu itu banyak kesalahan daripada kebenarannya. Artinya ilmu itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita ada ilmunya? Maka ibadah itu harus dituntut dengan ilmu. Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak diragukan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ingin takwanya baik, tentu mengkaji kepada ilmu-ilmu tentang takwa. Dan Al-Quran tidak sedikit berbicara tentang takwa. Praktek ketakwaan yang benar ada pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Adapun tema kita malam ini masih berhubungan dengan pagi tadi. Imam Malik rahimahullah berkata, la ya'khuzul ilma min arba'atin. Jangan ambil ilmu kepada golongan manusia. Kalau malam tadi memotivasi kita untuk menuntut ilmu, malam ini
penyampaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi Imam Ghazali, ustadznya serius, yang mendengar serius, itu paling tinggi dapat menyerap 50% dia disampaikan. Apalagi tidak ada yang seriusnya. Bapak malah tertawa aja. Takutnya berikutnya apa yang dapat? Ya lu rame tuh judulnya. Kalau kita mencari rame judulnya, banyak aja makin banyak dustanya makin asik, makin banyak kebatilannya makin rame. Tapi ini majelis berbeda. Majelis yang Nabi SAW katakan, apa kata Rasul SAW? Innal malaikata tadau ajnihatiha li thalibil ilmi ridwan bima yasna. Saya banyak masyarakat hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Malaikat melebarkan sayapnya di atas orang yang sedang menuntut ilmu. Artinya apa? Mengamalkan para penuntut. Ridwan bima yasna, karena malaikat sangat senang kepada apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu, malaikat senang. Bahkan Imam Khattabi rahimahullah menjelaskan, malaikat itu tadau ajnihatiha, melebarkan sayapnya, kata beliau, itu diterjemahkan dengan 3 maksud. Mungkin ketiga-tiganya benar, mungkin salah satu. Apa yang dimaksud malaikat melebarkan sayapnya? Hari ini kan kita ada yang melihatnya dengan mata kepala, tapi kita yakin berita dari Nabi ini adalah satu kebenaran yang tidak boleh untuk dilakukan. Malaikat ada di sekeliling kita, majelis kita dihadiri oleh para malaikat. Kata Imam Khattabi, annahu basatal ajnihati, malaikat betul-betul mengurak sayapnya, Kalau menerjemahkan ini dengan akal pikiran kita yang kotor, dibandingkannya cerita ini dongeng. Oh itu dongeng. Tapi kita harus pahami ini dengan apa? Dengan iman, keyakinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi sampaikan itu tidak ada kecuali kebenaran. Mana ada malaikatnya? Harusnya kita cari di alam kita berbeda. Malaikat boleh melihat kita, tapi kita tidak pernah melihat malaikat. Jangan berbiraga melihat malaikat. Jangan-jangan ada seberangnya malaikat yang tidak tahu dilihat jualan mata. Apa? Syaitan atau jin bisa berpura-pura malaikat. Jadi kata Imam Khattabi, betul-betul malaikat itu membuka sayapnya dalam satu majelis ilmu. Kemudian annahu bimakna at-tawadhu' li talibil ilm. Luar biasa. Yang terjemah yang kedua, yang dimaksud malaikat itu mengurak sayapnya di atas orang menuntut ilmu. Kenapa? At-tawadhu'ul malaikah li talibil ilmi. Malaikat itu tawadhu, merendahkan diri di hadapan para pengaji-pengaji. Malaikat merendahkan diri di hadapan orang yang fokus dalam kajiannya. Kalau boleh, bapak-bapak kan gampang-gampang penuntut ilmu. Imam Abdul Bar rahimahullah, man mata ala thalibil ilm, famata husnul khatimah. Siapa yang mati dalam menuntut ilmu, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dalam penjelasan yang lain, maka mati dalam keadaan syahid. Li'annahu ala ibadatin azimah, kata Abdul Bar. Karena di waktu seseorang menuntut ilmu itu, dia berada pada ibadah yang amat besar. Ibadah yang amat besar. Cuman sekali, ini nilai ilmu dalam kehidupan kita. Di waktu menuntut saja nilainya luar biasa. Menuntut saja luar biasa. Qala Khattabi, dan Imam Khattabi berkata, penjelasan yang ketiga, maksud malaikat itu sedang membuka sayapnya. Innal murada bihin nuzula inda majalisil ilmi. Yang dimaksud itu, kata beliau, mereka malaikat duduk
bersama kalian pada saat kalian sedang menuntut ilmu. Maka tadi ulun katakan bisa benar ketiga-tiganya. Maka dalam majelis jaga perilaku kita, dalam majelis jaga tata krama kita. Apalagi kita berada di mana? Di dalam rumah Allah. Masuk aja beda sudah dengan masuk ke tempat yang lain. Tapi karena keterbatasan ilmu kita, justru kita terpaling. Masuk WC batis kanan, masuk masjid batis kiri. Karena belajar sekali. Kemudian di dalam masjid ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Sesuatu yang dilarang. Lebih-lebih jika di dalamnya ada majelis. Paling tidak kita menghormati kepada malaikat yang kita yakin hari ini sedang berhadir bersama kita. Jika majelis itu diadakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan dan bimbingan contoh majelis yang pernah ada pada zaman salafus saleh. Para ulama masa lalu. Siapa salafus saleh itu? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Tabi'in. Dan itulah rujukan kita. Mau kada mau, senang kada senang, kita harus merujuk ke situ. Karena janji Allah dalam 100 At-Taubah, walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian majelis ilmu itu mendapatkan apa? Mendapatkan kepahaman kita kepada agama. Karena memahami agama bukan masuk kamar halwat setahun, keluar tahu apa adanya, apa yang ada di barat, yang ada di timur, tahu. Siapa gurunya di kamar? Syekh yang sudah meninggal, bergantian datang. Percayalah ya Pak. Menurut kan percaya Pak. Apalagi saya yang diundang itu sudah mati. Orangnya sudah mati. Sidin itu biar kada dilajari oleh orang guru yang ada ini. Tapi tiap malam Sidin didatangi oleh saya pulang. Puncaknya Nabi Muhammad datang seminggu sekali. Ia keluar dari kamar itu sudah jadi wali menurut pandangan orang awam, padahal terubah garisnya. Karena tidak ada ilmu didapat seperti itu. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hikmatu bittafaqquh, kata Imam Syafi'i. Ilmu didapat harus belajar. Memahami agama itu didapat dengan berusaha memahami agama itu dengan baik. Artinya duduk kita pada hari ini, kita berusaha untuk memahami agama itu dengan baik. Bagaimana jika kita dipahamkan oleh Allah kepada agama? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, Allah pahamkan dia kepada agama Allah. Jabatan, harta, kedudukan, apapun bentuknya, tidak menjadikan ukuran Allah sayang atau tidak. Mungkin Allah sayang kepada orang yang jabatannya tinggi, mungkin juga tidak. Mungkin Allah sayang kepada orang yang banyak punya harta, tapi mungkin juga tidak. Tapi yang pasti disayang Allah Ta'ala orang yang Allah pahamkan kepada agama Allah. Orang yang Allah pahamkan kepada Islam, itu pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lamun kada dipahamkan Allah Ta'ala, sulit benar pahamnya.
dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa wasyat alaihimur rahmah, rahmat Allah bercucuran hari ini kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yang membawa berita ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa khafat alaihimul malaikat, malaikat mengelilingi. Maka majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan satu persatu yang hadir ini kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah? Malaikat. Allah sebutkan satu persatu yang hadir, bangganya Allah kepada orang yang ada dalam menuntut ilmu agama. Ilmu apapun yang bentuknya untuk kebaikan maksudnya, terutama ilmu agama Allah Ta'ala. Ilmu muamalah kalau untuk membaikan sama, tentang kehidupan. Yang jangan dituntut itu sebutin aja ilmu sihir dan ilmu perdukunan. Karena Allah menyebutkan perguruannya itu adalah syaitan. Perguruannya adalah syaitan. Para jamaah sekalian rahimahumullah, jangan ambil ilmu kepada orang yang bodoh dan nyata kebodohannya. Orang yang tidak mengerti kadar ilmunya, tapi kadang-kadang kita terkecoh karena ibadahnya kuat, tidak bisa diambil juga. Menjelaskan ilmu, menjelaskan tentang agama itu dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan ibadah. Umar bin Abdul Aziz ibadahnya pun banyak salah kalau ada ilmu. Menuntut ilmu lebih mulia daripada ibadah. Karena ibadah apa yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu? Salat aja, apa kata Nabi Muhammad SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Apabila kita melihat Nabi salat, maka kalimat ra'aitumuni itu tidak mesti harus dengan mata kepala. Al-Quran banyak menggunakan kalimat itu. Apala yanzuruna, apakah kamu tidak melihat apa yang Allah katakan? Tidak. Ilal ibili kaifa khuliqat, kaifa Allah membuat unta. Kapan kita melihat Allah membuat unta? Yanzurun bi'ilmi, pandang dengan ilmunya, pandang dengan keilmuan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Lawan apa melihat Nabi salat? Lawan ilmu. Kita pelajari kayak salat baik-baik. Untuk ani manasikaku, ambil contoh kepadaku manasik-manasik kalian dalam haji dan umrah. Lagi-lagi dengan ilmu. Apapun, apalagi ibadah, tidak pernah beres tanpa ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu dapat kemuliaan besar. Apa kemuliaannya? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menempuh jalan, tujuannya kemana? Ke tempat menuntut ilmu. Dimanapun tempatnya. Tempat menuntut ilmu seperti hari ini dalam masjid, atau tempat-tempat yang disiapkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang baik. Ada depan di sekolah itu, nah ada menuntut ilmu yang baik. Artinya santri-santri yang berangkat menuju tempat itu, maka jaminannya Allah mudahkan jalan menuju surga. Tawaran apa yang lebih daripada itu? Semua kita berharap kalau di akhirat menuju surga itu jangan sasar. Ada yang sasar menuju surga? Ada
Padahal amal itu tidak pernah membawanya ke surga, dan Nabi tidak katakan amal itu membawanya ke surga. Nabi tidak katakan. Lebih berhati-hati Pak, karena kehidupan dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Dunia ini ladang, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam di sini? Tanaman yang akan berbuah, akan memetik kita. Dunia mazra'atul akhirah, dunia ladang akhirat. Manfaatkan segala apa yang di dunia ini yang kita mampu mendapat kebaikannya di akhirat. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang matang. Apalagi al-hayatul qasirah, kehidupan itu sangat pendek. Walau tawilun illa ba'da dzalik, kadang-kadang panjang kecuali pertanggungjawaban hidup yang pendek itu nanti yang panjang. Berapa kehidupan kita? A'mar ummati ma baina sitti wa sab'in. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Apalagi kita yang sudah di atas 60. Sadar benar menghitung itu. Karena Nabi mengatakan sedikit yang lebih daripada 70 tahun itu kan boleh lacak aja di majelis yang banyak hadir. Yang di atas 70 bisa sedikit. Banyak yang di bawah 70. Itu yang menandakan al-hayatul qasirah, kehidupannya sangat pendek, dan yang panjang itu pertanggungjawaban setelah kehidupan. Manakala kehidupan yang pendek ini kita kaji betul-betul dalam hidup ini, maka kita di akhirat akan mendapatkan pertanggungjawaban yang tidak berat. Kayak apa kehidupannya untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan ada penyesalan. Amal menyesal wayang ini kita bersyukur karena kita bisa memperbaiki. Tapi kalau menyesal di sana, tidak ada lagi perbaikan. Adalah yang Allah kembalikan kita lagi ke dunia. Ada. Menyesal di sana itu penyesalan yang tidak bermanfaat. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini penyesalan orang yang mau bersedekah di dunia. Ya Allah, jika ditunda dulu kematian ulun semalam, maka ulun akan bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh. Tapi kapan ini diucapkan? Allah menggambarkan pernyataan penyesalan di akhirat bagi orang Islam yang menyesal di akhirat karena dalam hidup kada sempat berinfak. Makanya dengan infak itu kita harus tertarik karena milik kita semua. Milik kita semua. Kenapa harus milik kita semua? Nabi tidak pernah menentukan besarnya. Tapi yang jadi ukur dalam infak itu adalah keikhlasannya. Bayangkan Rasul menyebut sebiji kurma mampu memadamkan api neraka. Ittaqun nar wa la bisyikitaqa. Takutlah dengan neraka sekalipun sebiji kurma. Artinya yang tidak berkemampuan janganlah berucap. Ayo nang berduit aja nang infak. Kami ini pas-pasan kada bawa infak. Jangan. Ukuran sebiji kurma, ukuran semua kita bisa. Karena infak itu milik kita semua. Dan satu yang perlu kita pahami, apa? Hari ini kan kenapa kita enggan berinfak? Karena kita menganggap apabila diberi akan berkurang. Itu. Apabila diberi akan berkurang. Ini kekejian syaitan yang menggoda manusia, merayu manusia agar tidak berinfak. Daripada akan habis harta. Mana pasal marah dan sadaqah kata Nabi. Karena ada harta yang disedekahkan itu berkurang.
disiapkan Allah untuk menerima titipan-titipan kita. Rumah ibadah dibangun, tetangga yang tidak berkemampuan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, tertidur pulas kekenyangan sementara tetangga berhenti dalam keadaan kelaparan. Ini anjuran kita, sehingga di dalam Islam itu berbagi adalah perintah-perintah utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tawarkan pertama kali kepada orang Madinah? Afsus salam wal immata wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah fisal. Wantarkan salam, berbagi kepada semua, sambung silaturahim. Malam hari bangun laksanakan sholat malam, silahkan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Abdullah bin Salam meriwayatkan pada saat dia melihat perilaku Nabi pertama masuk Madinah, dia belum Islam waktu itu. Seorang anak seorang tokoh Yahudi, belum Islam, tapi dia termasuk orang yang hadir menyongsong datangnya Nabi Muhammad SAW. Dari lihat Nabi mendekat, komentarnya pertama orang Yahudi ini apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah terlihat Nabi SAW itu tanda-tanda kebohongan. Kada pernah tanda-tanda orang pengampun itu kada ada di dalam kehidupan Nabi. Dikomentari oleh siapa? Abdullah bin Salam yang masih Yahudi pada saat itu. Lebih lagi pada saat dia mendengar Nabi menyampaikan, dan dia yang membawa hadis ini. Apa kata Nabi? Wantarkan salam, berbagi kepada sesama, sambung tali silaturahim, bangun malam laksanakan sholat malam, silahkan masuk surga dalam keadaan salam. Jamaah rahimahumullah, kembali kita kepada tema kita, rugi orang yang tidak berilmu itu. Dan Islam menyuruh umat Islam itu harus cerdas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Laula khamsu khisal la sara nasu kulluhum salihin." Jika tidak 5 macam, semua manusia itu menjadi orang saleh. Tapi 5 macam ini menjadi penghalang manusia menjadi orang saleh. Manusia terhalang oleh 5 macam ini, karena bisa menembus kepada nilai-nilai kesalehan, saleh dan salehah. Artinya perlu juga kita waspadai 5 macam ini, Bapak. Apa yang 5 macam ini? Al-qana'atu bil jahli pertama. Pasrah dalam kebodohan. Qana'ah itu menerima apa yang Allah berikan. Urusan Allah berikan rezeki kita hari ini, kita terima dengan baik, itu diperintahkan dalam agama. Tapi dengan ilmu jangan pernah qana'ah. Jangan pernah pasrah. Dengan ilmu, lebih-lebih ilmu agama yang akan kita bawa ke akhirat, harus kita tuntut. Dan kayak pada bahagia kita hari ini, yang hadirnya bervariasi. Ada yang umur 80, ada yang umur 18 tahun. Pun masuk SMP ada kawan lagi, masuk SMA ada kawan lagi. Tapi inilah majelis ilmu yang menerima semua umur. Apalagi ada informasi haluan benar luar biasa. Enggak tahu bakar pahalanya. Namanya makan itu kan bakar pahala. Nabi bila disebutkan makanan apa? Allahumma man at'amani, Allah maski man saqani. Ya Allah, berikan makanan yang banyak kepada orang yang menyuguhkan makanan. Berikan minuman yang banyak kepada orang yang memberikan minuman. Kayak apa aja diketahui orang lain, kadang hilang amalnya. Karena ini amal-amal yang kadang-kadang diteruk oleh rasa ria. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka Nabi katakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan, semua orang jadi orang saleh kecuali 5 penghalangnya. Penghalang yang terbesar al-qana'atu bil jahli, pasrahnya manusia kepada kebodohan. Maaf, orang kada mengerti itu kan mau jadi orang saleh. Yang membawa kita menjadi orang saleh benarnya ibadah. Bagaimana ibadah bisa benar kalau kita kada mengerti apa-apa?
yang lebih mengerti bacaannya, nyaman kita mendengarnya, makronya bagus. Tapi belajar kada mau, ini namanya qanaah kepada ilmu, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, penghalang kesolihan. Al-hirs di atas daripada toma. Kalau toma ini bisa bahasa Arab, dan dia hari ini dibacakan toma benar ibaratnya. Toma itu apa artinya? Kalau merasa cukup. Al-hirsu lebih daripada toma. Rakus, ambisi yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Oh, kalau ada ambisi, ada mau hidup, silahkan kita berambisi dengan jalan yang hak. Tapi rakus itu ambisi yang tidak sama sekali memandang kepada sumber yang kita ambil halal atau tidak. Ini penghalang kesolihan. Ibadah kepada Allah kadang lagi terurus karena kerakusan terhadap dunia. Kayak apa? Jadi orang yang saleh. Yang ketiga yang menghalangi menjadi orang saleh, as-sufu bil qatli. As-sufu ay al-bakhil, pelit terhadap kelebihan. Ada aja duitnya, tapi kada mau menyumbang. Orang yang berinfak menunjang kesalehan, pelit kepada apa yang Allah berikan, kada mau menjadi orang saleh. Maka orang ahli ibadah itu ahli infak. Karena infak itu adalah bagian daripada ibadah. Jangan diukur banyaknya. Memang ulun sering katakan, namun kada mampu sedikit, banyakin. Tapi boleh juga biar balik, namun kada mampu banyak sedikit. Berapa mampu kita? Pelit terhadap kelebihan, kada mau menjadi orang saleh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wariya'u fil amal. Riya dalam ibadah, kada mau menjadi orang saleh. Ibadah orang tanpa riya itulah ibadah yang mengantarkan kepada kesalihan. Tapi jangan pernah menyerah dengan riya. Kadang menyerah kita. Oh, riya juga harus sambil turun ke masjid, amblas sekali. Riya ini dilawan, Imam Ghazali katakan, riya itu kayak anak kecil yang hanya ditukarkan baju. Kadang nambah takunnya berkisar seorang, ini bajuku harganya 100.000, ditukarakan apapun disudi mampir. Ini berbangga kepada kawan-kawannya. Itu dia. Tapi apabila baju dipakainya tiap hari, sebulan berikutnya adalah lagi dia itu. Kan ada lagi. Ini kebutuhan jadinya. Maka ria itu harus dilawan. Ria itu kecil daripada kemusyrikan. Nabi mencontohkan ria itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Kalau usah tengah malam gitu, biar tidak mau mencari sudah. Apalagi semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Karena tahu, kecuali pelaku dan tahu, kecuali pelaku. Dan dia ini diancam oleh Allah pada hari kiamat. Pada saat dia datang kepada Allah untuk mengambil segala nilai ibadah yang dia laksanakan. Kata Allah, ambil lawan tetanggamu, ambil lawan mentohamu, ambil lawan siapa yang dulu kamu berbangga dalam ibadah seperti itu. Ulama bertanya tentang, seseorang bertanya kepada ulama tentang riya. Apa itu riya? Apabila ibadahnya di hadapan orang banyak, maka rapi, hati-hati, rukuk, sujud bagus. Apabila ibadah sholatnya sendirian, puncang kira. Aku biar nanti puncang kira kelar. Cindik badan itu ada. Artinya perlu diperbaiki. Yang kelima, kata Ali bin Abi Thalib, penghalang orang menjadi orang salih, al-a'jabu birrabbi. Ini orang cerdas yang punya penyakit. Ajib dengan kecerdasannya, ajib dengan otaknya. Bahkan kalau berprasangka, orang lain kan ada makna cerdas dan keras. Itu bahaya. Itu pengakuan siapa? Pengakuan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Iblis, laknatullah, syaitan yang suka mengganggu manusia. Waspadai 5 macam. Jangan pasrah dengan kebodohan.
Jangan rakus terhadap dunia. Jangan pelit terhadap kelebihan. Apabila beramal, jangan